potensi di XY ini membentuk death cross. Di sini sahabat Black Cuan untuk si DXY-nya. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita berbicara kali ini mengenai tema kita, waspada BTC boring zone. Sedang berada di area yang membosankan, tetapi bisa saja dia ini terbang tanpa aba-aba. Dan itu yang akan kita bicara kali ini, berikut potensi-potensinya ke depan ini, serta beberapa berita lainnya terkait dengan meme coin, ataupun yang potensial untuk kita hold dalam beberapa waktu ke depan ini. Baik sahabat Black Cuan, yang pertama ini memang kondisi kita itu berada di area yang harga membosankan, boring price. Akan tetapi menurut mereka di sini ya, menurut Newslight TV di sini bahwa ini adalah suatu yang positif. Mereka mengutip apa yang dikatakan oleh Reg Capital di sini, bahwa konsolidasi yang terjadi ini sudah di antara 60 sampai 70 ribu, dan ini merupakan wilayah yang sangat positif untuk cycle dari Bitcoin kali ini, di mana para whales itu sudah akumulasi barang di sini sahabat Black Cuan. Dan pertanda bahwa memang membosankan, saya melihat di tren ya di sini untuk area Indonesia, dengan 90 hari terakhir ini, bahwa para retail di Indonesia ini sedang mengalami penurunan minat terhadap Bitcoin. Dan ini bisa kita lihat dari tren pencarian untuk istilah atau cryptocurrency Bitcoin di Google Trend di sini sahabat Black Cuan. Akan tetapi menurut saya di sini, sebelum kita nanya, Bang, boleh masuk nggak ketika orang sudah memperlihatkan ini grafik-grafik baru nanti pas terjadi kenaikan, di situ boleh masuk enggak, Bang, gitu kan? Sebenarnya area-area sebelum dia membagikan atau men-share nanti itu outlook yang seperti itu, sebenarnya posisi sebelum itu sudah orang-orang itu masuk dan membeli. Dan kemudian sahabat Black Cuan, apabila kita melihat katalis dari Bitcoin yang akan datang ini dalam beberapa bulan ke depan ini, kalau misalnya kalian harus memilih, dan kita andaikan saja kita warga Amerika, apakah kalian akan memilih dari 3 kandidat ini? Seandainya nanti ini masuk ya si Robert Kennedy Jr. di sini, apakah kalian akan pilih Joe Biden, Robert Kennedy Jr. atau Donald Trump? Untuk informasi, Robert Kennedy Jr. ataupun Donald Trump ini sangat mendukung ke Bitcoin ataupun perkembangan kripto. Sementara si Joe Biden ini, ya kita tahu lah dengan kaki tangannya dia, si Gary Gensler itu anti Bitcoin. Kalau kalian harus memilih siapa yang akan kalian pilih, coba kalian tulis di kolom komentar sahabat Black Cuan. Karena akan sangat unik ya, tahun 2024 ini, kripto ini akan menjadi semacam isu center ya, nanti itu di pemilihan kripto. Apakah ini merupakan hal yang bagus bagi pemilihan di Amerika Serikat di bulan November nanti? Menurut saya sahabat Black Cuan, karena perkembangan dari kripto, blockchain segala macam ataupun AI pada saat ini yang erat kaitannya dengan kripto market ini, saya kira bahwa pendukung-pendukung kripto, terutama Bitcoin, pasti akan memilih orang-orang yang pro terhadap investasi mereka. Dan kali ini, kripto merupakan senjata barunya si Donald Trump dalam melawan si Joe Biden. Kemudian, sahabat Black Cuan, kalau kita melihat data ekonomi, kita menunggukan data CPI yang akan keluar, harapan untuk soft landing ini semakin besar dan para investor sedang menunggu di sini untuk keluarnya data US inflation tersebut. Dan apabila kita berpikir ya bahwa beberapa bulan, 3 bulan ya kurang lebihnya itu CPI ini terus naik. Dan harapannya kali ini adalah nanti ini untuk CPI ini diprediksikan bisa turun lah. Atau jangan-jangan ini sudah bocor nih inflasinya bahwa CPI data itu akan membuat The Fed ini berpikir untuk segera melakukan cut rates atau merubah arah kebijakannya dia. Sementara memang kutukan dari uang itu adalah inflasi sahabat Black Cuan. Dari Elon Musk sendiri di sini, dia sudah katakan di sini bagaimana The Fed itu bekerja, dan pada akhirnya saya berpikir di sini bahwa kalau mereka sudah tidak ketemu ini peluang-peluang yang bagus atau cara-cara yang bagus, kayaknya cetak uang lagi deh mereka ini. Kemudian kalau kita perhatikan untuk di XY-nya sendiri sahabat Black Cuan, itu masih dia kayak konsolidasi kayak dia diam gitu kan. Dan kalau kita perhatikan secara detail untuk grafiknya di sini ada dari Titan of Crypto,
potensi di XY ini membentuk death cross. Di sini sahabat Black Cuan untuk si DXY-nya. Jadi ini adalah hal yang sangat positif bagi si Bitcoin-nya. Because this could be very bullish for Bitcoin and altcoins. Kemudian ada hal yang menarik yang ingin saya bagi di sini bersama sahabat Black Cuan, sebuah perspektif yang menarik mengenai Bitcoin. Dan kali ini memang ya si Anil ini adalah salah satu maksi di sini untuk si Bitcoin, dan saya tidak sedang menonjolkan sisi maksi Bitcoin-nya dia, tetapi saya membandingkan bahwa kalau kita pegang uang atau kita pegang fiat dalam hal ini, itu kita akan dicuri terus, akan dikhianati terus oleh uang tersebut karena dia nilainya terus saja berkurang. Dan evolusi dari uang, perubahan di sini maksud saya, perubahan dari gold to paper di sini, itu yang telah mengurangi kemampuan dari uang ini untuk mempertahankan nilainya. Semenjak dia dari gold as money, kemudian bank issued paper note, redeemable for gold yang didasarkan kepada emas di sini, dan sampai akhirnya Bretton Woods itu diganti dengan tidak lagi pegging uang dolar itu ke emas. Kita melihat inflasi yang gila-gilaan terjadi di dolar ini. Dan saya tidak membayangkan itu bisa terjadi di Indonesia ya. Rupiah kita itu akan terjadi pengurangan nilai yang luar biasa. Tetapi apabila kita perhatikan apa yang pernah terjadi di Venezuela di sini, bayangkan uang itu udah seperti kertas sampah. Saking mereka cetak-cetak terus dan nilainya itu hilang. Udah kayak sampah. Jadi mereka itu di pasar itu dan ada nilainya di sini. Dan Venezuela sudah merasakan. Lalu bagaimana dengan harga Bitcoin sekarang ini yang kita katakan bosan, lalu tiba-tiba saja dia bisa terbang tanpa aba-aba. Sementara itu dari CEO Indodax, dia katakan di sini bahwa Bitcoin ini memang berada pada titik terendah untuk sementara waktu ini, akan tetapi menurut dia kemungkinan akan mengalami kenaikan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Seperti dikutip dari Tempo pada Selasa 14 Mei 2024 kemarin itu. Dan sahabat Black Cuan, banyaknya FUD yang sekarang ini ketika Bitcoin choppy di area 60 sampai 70-an ribu seperti itu, sebenarnya ini lagi tren orang-orang ini menjilat ludah sendiri seperti yang dilakukan oleh JP Morgan di sini. Bitcoin ini adalah fraud, kemudian dia adalah Ponzi scheme. Dan berselang sebulan saja setelah itu, ini di April tanggal 18, kemudian di Mei tanggal 10, kurang lebih sebulan, JP Morgan Chase disclose spot Bitcoin ETF portfolio. Guys, ini orang-orang sangat-sangat munafik kalau menurut saya di sini. Dia kasih berita yang jelek tentang Bitcoin, padahal di belakang layar mereka ini main serok-serok aja ini barang, gitu kan. Dan belum lagi kita ngomong Mr. 100 yang terus saja dia beli Bitcoin. Kemudian inflow dari ETF juga terus saja masuk. Dan bersyukurnya adalah GBTC sudah mulai mengurangi atau bahkan berhenti melepas barang, lepas Bitcoinnya. Kemudian sahabat Black Cuan, yang menarik dari posisi kita sekarang ini, kenapa saya katakan choppy-choppy ini atau datar-datar ini, konsolidasi ini masih akan kita lihat ini sebagai skenario sahabat Black Cuan, karena bisa saja seperti yang saya katakan tanpa aba-aba Bitcoin ini bisa aja ngegas nanti itu. Karena begini, kalau kita melihat secara riwayat di sini ada 170 hari di sini dia terjadi konsolidasi atau dia choppy di sini. Ini pernah terjadi di Mei 2020 sahabat Black Cuan. Kemudian di tahun 2016 pernah terjadi choppy, pernah terjadi harga ini membosankan sekali, itu sekitar 180 hari. Dan untuk posisi kita sekarang ini, kurang lebih ini 160 hari, dan kita ini sudah berjalan 65 hari sahabat Black Cuan, yang mana boleh jadi ini akan ada semacam 100 hari. Dan itu skenarionya sahabat Black Cuan. Jadi menurut saya rugi sekali kalau seandainya di momen-momen seperti ini, di momen bull run seperti ini, kita berada di luar market. Karena kita tidak tahu skenarionya seperti apa, dia bisa saja terjadi pump yang tinggi sekali dalam beberapa waktu ke depan ini. Sementara kalau misalnya ini skenario terburuknya dia terjadi penurunan lagi, saya yakin
pemain-pemain besar itu sudah pasti akan ambil ini barang cepat-cepat. Kemudian sahabat Black Cuan, untuk koin-koin potensial yang selalu saya bicarakan di beberapa video sebelumnya, saya tetap dengan strategi awal untuk berada di koin AI, di koin GameFi, dan sekarang ini saya mulai pantau-pantau terutama meme coin yang kemungkinan akan keluar nanti itu, dan tidak juga menutup kemungkinan meme coin yang sudah ada ini untuk masuk ke dalam pantauan kita. Alasannya adalah munculnya kembali Roaring Kitty. Dia ini merupakan tokoh yang sangat ikonik ya. Di tahun 2021 dia ini menggerakkan meme stock. Jadi nggak cuma di kripto saja ada meme, di stok, di saham juga ada, dan dia ini berhasil meningkatkan kekayaannya kurang lebih pada saat itu 45 juta dolar, dan kemunculan dia lagi ini menyebabkan terjadi kenaikan di saham GME Stocks tersebut sahabat Black Cuan. Dan yang diantisipasi oleh para pemain kripto di sini adalah ketika Roaring Kitty ini muncul, setelah 3 tahun dia istirahat, cukup besar keyakinan ini muncul karena kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini meme coin itu pergerakannya sangat tinggi sekali, dan munculnya si Roaring Kitty ini bisa menambah spekulasi-spekulasi di market ini mengenai meme coin yang ada di dalam ekosistem kripto. Kita sebut saja di sini ada dari Altcoin Daily, ada ORDI yang merupakan Bitcoin ekosistem, GME dari Solana, SHIB guys, Shiba dari Ethereum, Doge, Snake dari Cardano, CHOQ ya di sini, COQ atau COQ ya bacanya di sini, kemudian ada Foxy, Bread dari ekosistemnya Base, dan DAT dari ekosistemnya si Polkadot di sini sahabat Black Cuan. Jadi ini pantas untuk kita pantau-pantau dia di sini, 9 meme coin di sini. Dan apabila sahabat Black Cuan punya meme coin jagoan yang merupakan andalan kalian, coba kalian tulis di kolom komentar. Dan sebagai penutup video kali ini, seperti saya katakan tadi, rencana saya masih tetap sama. Saya berada di AI, kemudian di GameFi, kemudian ditambahkan lagi dengan sekarang ini kita pantau sama-sama meme coin yang menarik. Untuk itu saya tunggu di kolom komentar koin mana atau meme coin mana yang kalian jagokan. Mungkin kita bisa discuss lagi di kesempatan yang berikutnya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.